Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menerangkan tentang tumpang sari. Nanti juga saya akan mengupload berbagai macam tanaman yang saya coba untuk kombinasikan dengan tanaman-tanaman yang sifatnya genjah, yaitu tanaman-tanaman yang bisa cepat kita panen. Nah, apa itu tumpang sari? Mungkin ya sebagian teman-teman udah pada tahu ya. Tumpang sari itu adalah suatu bentuk pertanaman campuran atau policulture berupa perlibatan dua jenis atau lebih tanaman pada suatu area lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan. Jadi maksudnya teman-teman, dalam suatu areal atau dalam suatu pot atau dalam suatu wadah atau dalam suatu polybag itu bisa kita tanamkan berbagai jenis tanaman lebih dari satu atau dua dalam waktu yang bersamaan. Tumpang sari ini mempunyai beberapa manfaat. Tumpang sari ini, kenapa saya memilih cara bertanam dengan tumpang sari? Karena tumpang sari ini mempunyai beberapa manfaat, teman-teman. Yaitu antara lain, satu, dapat mengoptimalkan pengolahan lahan dan otomatis bisa meningkatkan hasil. Terus juga dapat memaksimalkan lahan yang kecil menjadi lebih berpotensi. Di samping itu juga unsur hara yang ditanam akan jauh berguna karena dalam suatu areal atau dalam suatu pot dapat terserap oleh tanaman secara baik dan tidak terbuang. Jadi misalnya kalau kita tanam antara satu tanaman yang lebih membutuhkan unsur urea, sementara tanaman yang lain lebih membutuhkan unsur fosfor, dalam waktu bersamaan urea dan fosfor itu dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. Dan juga dapat mengurangi ongkos atau biaya. Itu makanya saya menyarankan tidak ada salahnya kita mencoba menanam tanaman tumpang sari ini. Oke, gitu aja ya teman. Yuk kita sama-sama saksikan video berikut ini. Enjoy. Guys, seperti kita ketahui, tanaman itu dibagi dengan tanaman musiman tahunan dan tanaman yang berumur genjah, berumur pendek, seperti palawija, yaitu sayur-sayuran dan berbagai macam umbi-umbian, serta tanaman-tanaman lainnya. Guys, ini bisa kita jadikan sisa-sisa hasil tanaman mulsa ya guys di atas tanahnya, supaya tanahnya tidak terlalu lembab dan terlalu panas. Di samping itu juga tanpa kita sadari juga kangkungnya bisa tumbuh ya guys, ini menjadi sayuran kembali. Jadi fungsi mulsa ini di samping menyuburkan tanah, menutup panas dari terlalu lembabnya kena air hujan dan terlalu panas di saat matahari terik. Ini ya teman-teman, keistimewaan lain buah dari pohon anggur kita bisa memanfaatkan di setiap ruang kosong, teras rumah kita ataupun halaman rumah kita ataupun tempat-tempat duduk kita untuk santai di keluarga. Itu bisa kita hanya manfaatkan dengan memakai hanya satu ember seperti ini guys. Kita isi medianya dan tetap kita buat tempat rambatan dan untuk memanjatnya. Bisa dilihat anggurnya sudah mulai merambat, sudah mulai memanjat dan sudah mulai menjalar memenuhi atap-atap rumah. Yang nanti tetap akan saya buat ikatan lagi ya guys. Akan saya buat sampai memenuhi semua sisi atap rumah. Teman-teman, seperti yang saya utarakan tadi, apabila kita menanam suatu tanaman yang sifatnya tahunan, yang memakan waktu yang lama, seperti jeruk, mangga, yang tidak akan mati dalam suatu musim atau beberapa bulan, maka potnya bisa kita manfaatkan ya guys. Karena kita lihat di sini pohon jeruknya
Ini kan cuman satu, memakan area yang sangat sedikit. Silahkan di zoom. Nih, ini kan sangat sedikit ini teman-teman area yang dia gunakan. Sementara seperti kita ketahui kangkung ini bisa tidak terlalu perakarannya tidak terlalu dalam, dia akan tetap bisa hidup. Jadi halaman tempat yang kosong pada pas bunga ini bisa kita isi kembali dengan kangkung begini guys. Ini kangkung saya tanam, ini bukan dari biji ya guys. Ini kangkung yang dulu saya suka ke pasar itu saya potong yang masih ada akarnya itu, kemudian saya tanam seperti ini. Jadi sambil kita menunggu jeruknya tumbuh, jeruknya tidak terganggu ya guys. Jeruknya ini ada oleh-olehnya guys tuh. Oke. Ini ya guys, ini walang sangit. Kalau kita lagi periksa-periksa tanaman, nih si cantik ini hadir, kita ambilin saja ya guys, ambilin dan kita buang ya guys. Sambil kita menunggu jeruknya besar, ini kan jeruknya sudah mulai berbuah, tidak mengganggu pertumbuhan dengan kehadiran kangkung ini, tidak mengganggu sama sekali pertumbuhan jeruknya guys. Jeruk-jeruknya tetap keluar, jeruk-jeruknya tetap berbuah, tapi kan lama ya guys kita nunggu. Sementara kita menunggu jeruknya ini, kangkungnya bisa kita manfaatkan. Di samping kita, karena ini pasnya cukup gede ya guys, ini bisa dilihat kira-kira mungkin ukurannya 35 cm ya guys. Ini di samping kita menanam pohon kangkung seperti ini, ruang yang tersisa juga bisa kita manfaatkan, kita tanamin ini kayak gini pohon kubis ini guys. Jadi bisa secara bersama-sama kita tanam kangkung, pohon kubis, dan jeruknya tanpa terganggu pertumbuhannya. Jadi dalam satu pas bunga ini dalam satu waktu kita bisa langsung memanfaatkan 3 manfaat ya guys. Buah jeruknya kita bisa ambil, bisa kita manfaatkan, pohon kangkungnya bisa kita panenin, dan sementara itu juga kubisnya bisa kita panen untuk kita buat menjadi sayur, untuk kita masak menjadi sayur ya guys. Oke. Ini bisa dilihat di zoom, ini juga pas bunga yang ini, atasnya saya tanam jeruk. Ini jeruk ini ya guys, ini jeruk kalamansi. Jeruk ini sangat enak, sangat sedap kalau kita buat jadi minuman. Nah ini kan bisa dilihat, kita zoom kembali, ini sudah keluar semua guys. Ini bunga-bunganya, tuh buah-buahnya sangat lebat ya guys, lumayan. Ini bakal keluar semua tuh. Ini tidak sama sekali tidak menghalangi pertumbuhan dan perkembangan dari jeruk kalamansi ini sendiri. Nah, sementara seperti yang saya utarakan tadi di depan, jeruk kalamansi ini pohonnya hanya begini, jadi sangat banyak masih ruang-ruang pas ini yang bisa kita manfaatkan. Kembali saya tanamin kangkung dan sawi. Rangkaian dari pemanfaatan media pot yang tadi saya manfaatkan untuk menanam dengan cara tumpang sari, juga saya manfaatkan ini buah tin ya, seperti yang kita ketahui ini buah tin. Buah tin ini kan juga sifatnya lama ya, tahunan ya guys ya. Nah, jadi saya tetap memanfaatkan tanah-tanah di pot ini yang ruangnya masih cukup besar. Saya manfaatkan kembali dengan menanam ini guys, sawi, dan ini juga saya menanam cabai. Ini adalah cabai rawit, tapi ini cabai rawit yang kecil-kecil itu ya guys ya. Juga saya sambil dengan menanam kangkung. Ini bagus ya guys, ini apel India. Apel India itu di samping buah yang sangat sedap yang bisa kita manfaatkan, bisa kita makan langsung, bisa kita buatkan jus. Ini juga bisa berfungsi menjadi obat. Ini apel India. Ini bisa di zoom ya teman-teman. Ini sudah keluar bunganya, dan tidak akan lama lagi akan keluar buahnya. Buahnya seperti ini guys. Ini apel India, ini putihnya. Nah, karena kembali apel India ini memakan waktu yang lama, saya coba memasarkan ini guys. Kembali bawahnya saya tanam. Ini guys, rangkaian dari pemanfaatan media tanam atau pot yang sudah saya sebutkan tadi. Saya
pada pot ini ukurannya cukup besar ya guys. Nah ini saya mencoba untuk menanam alpukat. Nah karena alpukat ini tanaman tahunan dan sambil menunggu buahnya keluar, saya kembali memanfaatkan dengan menanam ini tomat, tapi jenis tomat yang asem banget ya guys ya. Ini tanaman tomat yang spesial untuk membuat sambal terasi. Ini namanya kalau di kota saya ini namanya cum kediro, tapi ini sangat mantap kalau dibuat sambal terasi ini. Nah ini saya manfaatkan tanah yang tersisa ini, bagian yang tersisa dalam pot ini, dengan menanam ini tanaman tomat. Kembali ini tanahnya saya tutup dengan memakai mulsa. Mulsanya tidak usah mencari bahan yang susah dan jauh. Saya cukup mengambil sisa-sisa dari saya masak sayuran ya guys. Tuh kangkungnya saya potong-potong, saya racik seperti ini, dan saya pakaikan untuk menutup seluruh permukaan pot. Ini multifungsi ya guys. Di samping kangkungnya nanti bisa hidup, juga ini mengurangi kelembaban pot. Seperti kita ketahui, kalau pot bunganya terlalu lembab, itu akan menyebabkan busuk batang di pangkal guys. Jadi yang kita harapkan alpukatnya ini nanti berbuah itu tidak mungkin, karena ini akan busuk kalau tanahnya terlalu lembab. Nih, kalau tanah permukaannya di sini terlalu lembab, ini nanti akan menjadi busuk di pangkal batang di sini. Otomatis semua tanaman ini akan menjadi mati. Dan kalau terlalu kering, sementara kita kan menyiram bunga kan 2 waktu ya guys ya, itu pagi dengan sore. Kalau kita terlalu kering hanya menyiram pagi dan sore, ini juga sudah kadung layu dulu. Karena tempat saya menanam ini relatif panas ya guys, makanya saya tutup dengan mulsa sisa-sisa tumbuhan seperti ini. Jadi semua permasalahan yang kita utarakan tadi akan bisa teratasi. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu ya ini pohon apa. Ini adalah pohon buah anggur Brazil. Pohon anggur Brazil juga termasuk tanaman yang bisa hidup tahunan. Nah, sementara saya menunggu pertumbuhan dan keluarnya anggur dari pohon ini, saya tetap mengusahakan menanami ini pas-pas bunganya dengan kangkung. Ini juga merupakan salah satu pelaksanaan program pemerintah kita ya guys, peningkatan ketahanan pangan. Bukan ya guys, ini adalah pohon belimbing. Karena pohon belimbing adalah pohon keras yang bersifat tahunan, tetap saya tanam kangkung. Oke teman-teman, begitulah video kita kali ini. Besar harapan saya agar kita semua bisa mencoba memanfaatkan cara tumpang sari di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.